Bulan Mei adalah bulan kesadaran akan fibrosis kistik. Cystic fibrosis, CF, adalah kelainan genetik resesif autosomal. Cystic fibrosis atau fibrosis kistik adalah kondisi di mana lendir di dalam tubuh menjadi lebih kental dan lengket. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh faktor genetik tetapi tidak menular. Lendir di dalam tubuh umumnya bersifat cair dan licin karena berperan sebagai pelumas. Namun pada kondisi ini, terdapat kelainan gen yang menyebabkan lendir menjadi lengket dan dapat menghalangi saluran di dalam tubuh. Apa itu cystic fibrosis? Fibrosis kistik atau cystic fibrosis adalah penyakit genetik yang bisa dialami berbagai kalangan usia, termasuk bayi baru lahir. Di mana semakin dini gejala muncul, maka semakin parah pula kondisi penyakitnya. Penyakit fibrosis kistik dapat menyebabkan organ paru-paru dan sistem pencernaan tersumbat akibat lendir yang kental dan lengket di dalam tubuh. Paru-paru yang tersumbat lendir dapat mengakibatkan penderitanya mengalami gangguan pernapasan. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini dapat menyebabkan paru-paru rusak dan berhenti bekerja. Lendir akibat fibrosis kistik juga dapat memengaruhi kerja enzim dalam memecah makanan sehingga mengganggu fungsi organ pankreas. Hal ini bisa memicu terjadinya masalah pencernaan dan berisiko menyebabkan kondisi kurang gizi pada bayi baru lahir. Fibrosis kistik tidak dapat disembuhkan, namun biasanya dokter akan melakukan pengobatan untuk mengurangi gejalanya. Cara mengatasi cystic fibrosis. Hingga kini, belum ada pengobatan khusus yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Akan tetapi, penderita fibrosis kistik bisa melakukan perawatan untuk meringankan gejala, mengurangi komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Perawatan pada fibrosis kistik bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi pada paru-paru, mencegah sumbatan pada usus, serta menghilangkan lendir dari paru-paru. Perawatan ini juga bertujuan untuk memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan tubuh pasien. Beberapa jenis obat yang digunakan untuk meringankan gejala cystic fibrosis adalah antibiotik, obat antiinflamasi, suplemen enzim, obat pelunak feses, dan obat-obatan yang dapat membantu mengencerkan lendir guna mencegah penyumbatan pada paru-paru. Terkadang dokter akan merekomendasikan pasien untuk melakukan fisioterapi dada dan rehabilitasi paru untuk mengencerkan dahak dan meningkatkan fungsi paru-paru. Dokter juga bisa melakukan prosedur medis lain seperti bronkoskopi, suplementasi oksigen, serta prosedur operasi lain yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Fibrosis kistik atau cystic fibrosis adalah kondisi genetik serius yang memengaruhi berbagai organ dalam tubuh, terutama paru-paru dan sistem pencernaan. Meskipun tidak dapat disembuhkan, perawatan yang tepat dapat membantu mengurangi gejala, mengontrol komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Dalam bulan kesadaran fibrosis kistik ini, mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang kondisi ini dan berikan dukungan kepada mereka yang terkena dampaknya. Penting untuk memperhatikan gejala dan mendapatkan perawatan medis yang tepat jika Anda atau seseorang yang Anda kenal diduga menderita fibrosis kistik. Selalu jaga kesehatan Anda dengan baik dan dukung mereka yang sedang berjuang melawan penyakit ini. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang terkena dampak fibrosis kistik dan mendorong penelitian serta pengembangan terapi yang lebih baik di masa depan.